Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menunjukkan cara penyekenan ya menggunakan printer Epson untuk tipenya yaitu L3210. Nah, untuk cara penyekenannya itu ya seperti biasa kita harus menyimpan ya kertas yang akan kita scan. Nah, ini adalah salah satu contoh kertas yang akan saya scan. Nah, untuk penyimpanannya itu teman-teman silakan perhatikan. Ada anak panah yang berwarna putih. Nah, seperti ini. Kemudian simpan ya di atas bagian teksnya, kan ini bagian atasnya ya. Nah, berarti simpan di sini. Nah, setelah itu ditutup. Namun tentunya kita harus menyalakan terlebih dahulu printernya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan untuk Epson itu ya, Epson tipe L, nah di lampunya itu kan nyala mati. Nah, kalau misalkan sedang nyala mati itu kita lebih bagusnya didiamkan saja terlebih dahulu karena printernya sedang beroperasi ya. Kalau misalkan nyala mati itu sedang beroperasi, kita diamkan dulu. Nah, kalau misalkan sudah menyala seperti ini, nah ini berarti si printer sudah standby ya, atau siap atau ready. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk kabelnya, kabel USB ya, atau kabel datanya itu dicolokkan ke laptop yang akan kita gunakan. Kabel datanya sudah saya pasang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyekenan. Nah, untuk melakukan penyekenan itu ada dua cara ya kalau untuk printer Epson seperti ini. Oke, untuk penyekenannya teman-teman tinggal masuk ke Epson Scan ya. Nah, ini ada aplikasi yang sudah menyediakan untuk proses scan. Nah, ini untuk yang paling mudah, dan juga untuk hasil scannya itu bisa langsung di convert ke PDF seperti ini ya. Nah, ini adalah aplikasi bawaannya ya. Ini aplikasi resmi dari Epson yang biasa saya gunakan untuk penyekenan dokumen langsung ya. Formatnya itu bisa ke PDF. Nah, di sini kita bisa milih ya, formatnya bisa JPEG, PNG, PDF dan lain-lain. Nah, ini ya aplikasi dari scan-nya. Nah, sebelum itu kalau misalkan teman-teman punya printer Epson tipenya L3210. Nah, kalau misalkan tidak menemukan aplikasi Epson Scan seperti ini ya, nah ini, itu teman-teman silakan masuk ke website resminya dengan mengklik seperti ini aja, driver Epson L3210. Nah, seperti ini. Teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nantinya kita akan masuk ke website resmi ya. Nah, di sini ada tulisannya. Kita masuk langsung ke website ini ya. Jangan ke website yang lain. Kita harus masuk ke website resmi dari Epson. Nah, seperti ini. Kita klik. Akan kita download untuk drivernya. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan operating system yang kita gunakan. Nah, laptop kita ataupun komputer kita menggunakan Windows berapa ya, itu harus sesuai. Nah, kebetulan saya menggunakan Windows 10 64 bit. Kita klik yang ini. Nah, setelah itu untuk driver scan tentunya teman-teman klik yang bagian driver. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya akan ada yang ini ya, scanner driver for Windows. Nah, teman-teman tinggal klik download saja, klik ya seperti itu. Kemudian nah di sini pilih accept. Nah, di sini maka proses downloadnya akan berlangsung. Langkah selanjutnya yaitu menginstal aplikasinya ya. Setelah diinstal aplikasinya, baru nanti akan muncul aplikasi Epson Scan 2 ya, seperti ini. Nah, untuk cara penyekenannya menggunakan aplikasi bawaan dari Epson, itu teman-teman tinggal
klik aja ya. Untuk perhatiin jauh itu untuk ngecek dulu sebelum di scan gitu ya. Jadi kita akan perhatiin jauh dulu, jadi agar kita bisa tahu itu hasil scanannya seperti apa gitu ya. Jadi sebelum di scan asli, kayak kita klik dulu perhatiin jauh. Nah seperti ini. Dan yang harus teman-teman pahami, apabila lampu powernya berkedip seperti ini atau blink ya, berkedip, itu menunjukkan si printer ini sedang dalam proses ya, atau sedang beroperasi. Nah nantinya akan muncul seperti ini. Nah ini adalah perhatiin jauh, jadi sebelum kita melakukan penyekenan. Nah apabila ukurannya sudah sesuai ya, atau hasilnya sudah sesuai, kita tinggal klik pindai. Nah formatnya jangan lupa ya, untuk format gambarnya kita mau PDF, mau gambar, atau mau format yang lain juga bisa. Nah kemudian nama filenya, nah kalau saya biasanya dibiarkan saja untuk nama filenya, tapi kalau misalkan teman-teman mau merubah nama file juga bisa, disesuaikan dengan keinginan. Nah kemudian folder, nah ini folder adalah tempat penyimpanan hasil dari scan ya. Jadi silahkan diperhatikan itu kita mau menyimpannya di mana, mau di picture, desktop, atau dokumen, ataupun kita bisa klik pilih ya. Nah kalau klik pilih kita bisa sesuaikan dengan tempat yang kita inginkan ya, mau di drive D ya, misalkan di drive D, drive F, atau mau di flash disk misalkan bisa ya, seperti itu. Nanti klik OK saja. Nah kalau saya itu biasanya di fixture saja. Setelah itu klik pindai ya, klik satu kali. Nah seperti ini. Nah apabila teman-teman pada saat mengklik pindai itu si scannernya ya progresnya tidak beroperasi, itu teman-teman silahkan cek dulu apakah si lampu forwardnya itu berkedip atau tidak. Nah kalau misalkan sedang berkedip, itu diamkan saja sampai si lampu indikator forward ini menyala tetap gitu ya, sampai tidak berkedip. Nah baru kita bisa scan. Nah ini kita sudah melakukan scan dan hasilnya seperti ini. Kita akan cek. Nah ini adalah hasil dari scanan menggunakan Epson L3210. Nah seperti ini. Nah kalau menurut saya ini hasilnya sangat bagus ya untuk printer yang harganya kisaran 2 jutaan ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah untuk cara yang kedua itu selain menggunakan aplikasi dari ini ya, Epson Scan 2, itu kita bisa menggunakan aplikasi scan yang biasa gitu ya. Nah itu biasanya di sini itu kita bisa langsung klik kanan kemudian pilih scan, tapi di sini kan nggak ada. Nah kita masuk saja ke open file location aja ya. Nah setelah itu di sini ya, ini adalah printer yang kita gunakan. Nah di sini kan ada 3 ya. Nah kita pilih yang statusnya ya itu in QW ya. Ya intinya seperti itulah. Nah kalau misalkan yang ini, nah ini kan not connection. Kalau yang ini juga sama not connection. Jadi kita pilih aja yang ini. Ini kan tidak ada statusnya, itu not connection seperti ini. Nah berarti kita pilih yang ini, klik kanan, kemudian pilih start scan. Nah ini start scan. Oke, setelah muncul seperti ini, diusahakan kalau misalkan kita mau menycan full ya, seperti buku, itu kita hilangkan centangnya di preview or scan image. Nah seperti ini. Kalau kita mau menycan seperti KTP yang ukurannya kecil ya, kalau KTP kan ukurannya kecil, KTP ataupun apa gitu ya, nah itu kita klik aja preview or scan. Nah seperti ini. Tapi untuk buku juga sih, kita kalau mau menyekannya pas gitu ya ukuran buku ya, kita tinggal checklist saja seperti ini gitu ya. Oke, kemudian kita preview dulu. Nah ini
sebelum kita melakukan penyekenan. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman ya. Oke, ini kita mereview dulu ya sebelum kita melakukan penyekenan. Nah, maksudnya itu adalah kalau kita tidak mencentang ini ya, preview or scan, itu yang akan di-scan adalah satu layar penuh ya. Tapi kalau misalnya kita klik preview, nah yang ini, maka nantinya hanya objeknya saja gitu ya, hanya objeknya saja yang di-scan. Nah, kalau misalkan bagian yang kosong ini tidak ikut di-scan. Nah, tapi kita juga bisa mengatur dan di sini ya. Kita mengatur. Nah, seperti ini juga bisa gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, ya kita hanya membutuhkan scanan buku ini saja. Oke, setelah itu kita pilih scan. Kita tunggu sampai proses scan selesai. Oke, selanjutnya kita klik import. Oke, dan hasilnya seperti ini. Ya, ini tanpa menggunakan aplikasi Epson ya. Ini yang langsung bawaan dari Windowsnya. Ya, ini hasilnya untuk scanan yang tidak menggunakan aplikasi dari Epson. Oke. Dan mungkin itu saja teman-teman di video kali ini seputar cara penyekenan menggunakan printer Epson L3210 menggunakan aplikasi Epson Scan To dan juga tanpa menggunakan aplikasi. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.